Pemirsa, pakar epidemiologi mendesak pemerintah segera menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB atas merebaknya gagal ginjal akut pada anak. Saat ini kasus gagal ginjal akut sudah pada fase mengkhawatirkan. Nah, kalau kita ingin memperkuat health security kita, maka fokus pada keselamatan, kesehatan masyarakat itu harus menjadi utama. Di luar kepentingan tadi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya juga memperkuat dasar bahwa status ini akhirnya harus ditetapkan sebagai KLB, ya, sebagai kejadian yang luar biasa, yang memang sangat luar biasa. Ya. Dan status KLB itu sendiri tidak berhenti ketika misalnya kasusnya berhenti, ya, atau kasus kesakitan kematiannya akibat adanya tindakan preventif, tidak. Ya, karena dalam status KLB ini kita penting untuk apa? Untuk melakukan eksplorasi, investigasi sehingga kasus ini tidak berulang. Dan bahkan salah satu produk akhir dari satu KLB, status KLB adalah adanya rekomendasi perbaikan dari sisi regulasi, ya, kebijakan, dan bahkan mungkin ada menemukan hal-hal baru dalam potensi ancaman kesehatan masyarakat ini. Pemirsa, kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Sejak merebak Agustus lalu, jumlah kematian akibat gagal ginjal lebih dari 200 jiwa dan menimpa ke sebagian besar anak-anak. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut? Kasus gagal ginjal akut di Indonesia jumlahnya sudah mencapai 241 kasus sejak akhir pekan lalu. Kementerian Kesehatan mengumumkan hal tersebut melalui keterangan persnya pada Jumat lalu. Kasus gangguan ginjal akut ini muncul sejak Januari 2022, kemudian melonjak di bulan Agustus kemarin. Kemenkes sudah melarang peredaran 102 obat sirup yang ditemukan di rumah pasien gagal ginjal akut. Dari jumlah tersebut, rencananya Kemenkes akan mengerucutkan lagi jumlahnya dengan memfokuskan obat yang menggunakan pelarut senyawa kimia etilen glikol dan dietilen glikol. Kita rencananya nanti akan mengkerucutkan lagi. Karena sekarang kan obat sirupnya kita tahu mana yang sudah mengandung atau teridentifikasi ada PEG-nya, mana yang tidak ada PEG-nya sebagai larutan yang menggunakan air. Cemaran senyawa etilen glikol dan dietilen glikol diinformasikan menjadi penyebab utama gangguan ginjal akut tersebut setelah kedua senyawa itu ditemukan dalam darah pasien gagal ginjal. Meski sudah dilarang beredar, pihak Kemenkes diminta untuk lebih hati-hati dengan mencari langkah yang lebih tegas. Pasalnya, peredaran obat berbahaya yang bisa mengakibatkan luka hingga meninggal dunia bisa dipidanakan. Kira pernyataan Menteri Kesehatan berkaitan dengan hanya dicabut dulu, padahal kemarin kan sekian belas, sekarang tinggal 5. Saya pikir kita harus hati-hati betul. Karena apa? Kalau menurut hukum pidana, perbuatan apapun kalau sampai akibatnya menimbulkan meninggal atau luka, baik itu sengaja maupun lalai, itu ada ancaman pidananya. Jika kasus kematian gagal ginjal akut bisa dipidanakan, satu hal yang tak boleh dilewatkan atas kasus ini, bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi yang berujung kematian tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta Kapolri mengusut potensi pidana dalam kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak. Hingga kini tercatat sudah ada 133 anak meninggal dunia dari total 241 kasus gagal ginjal akut misterius. Makanya kita minta telisik sampai di bagian yang paling hulu. Dari mana asal bahan baku itu, bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia, dan terdistribusi kemana saja, ke pabrik-pabrik farmasi di mana saja, dan kemudian produknya apa, itu harus kita telisik semua, dan kemudian kita harapkan dalam waktu yang tidak lama kita bisa menetapkan status apakah itu memang ada pelanggaran atau tidak, pidana atau tidak. Karena apa? Bagi kita ini sangat penting karena yang terdampak adalah anak-anak bawah umur, ya. Rata-rata 10 tahun ke bawah, terutama antara 6 sampai 1 tahun. Dan ini adalah SDM masa depan yang sangat berharga. Dan bagi kita satu korban bukan tak ternilai, ya. Karena itu kita berharap
kalau memang ada pelanggaran supaya ditindak secara tegas. Kemudian kita juga belum tahu bagaimana dampak untuk mereka-mereka yang bisa sembuh, karena ini adalah serangannya adalah di bagian organ yang paling vital, yaitu